Baik, di remote interview kali ini saya menyambangi seorang teman, seorang sahabat yang merupakan sound engineer dan dia termasuk kategori pemain audio untuk recording. Inilah Wayan Agus Dante yang lebih dikenal Betet namanya. Gimana kemarin? Weh, Kenapa ini? Bang Yopi bagaimana nih kabarnya? Ya lagi nggak ada job ini. Ada jawab ya. Dan Raga penasaran sebenarnya dengan kondisi, saya penasaran karena beliau adalah untuk komputer rekaman di Bali. Kadang-kadang beliau yang mensuplai. Kan sudah. Kalau komputer sih bukan saya, alat audio. Oh, alat audio ya aja. Ya digital audio lah seperti yang ada di belakang. Jadi mungkin kisahnya kenapa bisa sampai di sini saya cerita sedikit. Boleh, ya. cerita. Jadi dulu saya main musik kira-kira SMP. Oh, SMP. Jadi itu main musik mulai main musik kelas 1 SMP lalu ngamen itu kelas 2 SMP udah di restoran teman karena kebetulan saya belajar di sana. Langsung ayo berani tampil gitu. Cobalah cari hari apa gitu. Pas kebetulan sana ada buffet. Jadi mainlah kita sering di sana. Nah, dari sana ada awalnya suka musik dulu. Ya basic sih keluarga bapak saya seniman gamelan. Tradisi ya. Dari sana otomatis suka musik, terus main musik sampai SMA juga main musik, mulai kenal komputer, dari sana tertarik dengan digital audio ya, terus punya band, ketemulah sama Aji sama Mang Gita itu dulu. Saya festival itu kayaknya di juri ya. Dari sana ada Karunia Depresi ya. Saya buat musik dulu pakai PlayStation, namanya itu aplikasi musik 2000. Dari sana saya ngerekam musik, terus saya punya demo. Aji yang sama Mang Gita ngantar ke Aneka ya. Dari sana ada awalnya, baru akhirnya terus bergaul. Saya juga dikenalin musik komputer seperti itu, kenal sama Om Jimmy, Mas Eko ya. Itu sejarahnya. Akhirnya coba-coba beli itu, saya pesan di King Audio dulu di Jalan Dugul. Kebetulan Wiwi bos itu saya kenal, jadi coba suruh order itu, didatangin lah soundcard kayak gitu. Akhirnya senang, mulai terjerumus lebih dalam lagi ya. Di sana berkembang, akhirnya ada musik mic ini di 2012 ya. Mulai ada musik mic. Habis itu pindah ke sini 2015, sebelumnya di Tukak Bilok. Nah, dari sana dah akhirnya berkembang dan lumayan lah bisa meramaikan musik Bali dan yang seperti kita ini Bali kita lihat di sini kan industri lagu Bali indie juga ya. Akhirnya mulai rame ya, betul. Home recording mulai rame. Pengeracun adalah Betet ya, semua lah artinya. Cuman kebetulan saya ada jalur fasilitas dan dikembangkan ya, jadilah seperti sekarang. Dan kenapa harus home recording dan kenapa artinya untuk mempercepat proses rekaman atau bagaimana? Karena gini, pelaku saya terus istilahnya sebagai jalur penyedia juga saya mengalami dari dulu. Istilahnya saya punya band, punya lagu. Kendala. Ya, kalau hanya buat lagu terus sampai di studio, nah kesempatan untuk manggung, kadang kan kita harus punya demo, punya ini, nah itu kan perlu biaya. Kadang anggaplah saya kita punya istilahnya cuk-cukan lah buat studio rekaman, mau rekaman, tapi kadang-kadang terbentur si ini tidak bisa. Habis itu mungkin kita di jalan ketemu orang, ini mood kita hilang, sampai di studio udah kacau lah, nggak bisa rekaman. Dari sana saya berpikir kenapa nggak orang itu buat demo lah minimal di rumah, tapi kalau mereka bisa berkembang ya mungkin kualitasnya bagus ya. Seperti sekarang kan banyak orang hanya dengan cover aja sudah dianggap bagus gitu loh. Jadi istilahnya orang sudah dengan teknologi rekaman ini sudah gampang ya sekarang. Ya, harus betul, ya. ke studio recording besar. Betul ya. Kalau mau lebih perfect
Ya, profesional ya istilahnya. profesional ya, tapi dengan bahan sudah ada. Betul. Bentuk seperti demo-demo sudah terbentuk. Iya. Nah, sekarang yang rasa memang sudah terlalu banyak home recording di rumah dan teman-teman musisi sudah mulai kutik-kutik mengulik sendiri dengan peralatan home recording. Jadi menurut Betet kedepannya industri lagu di Bali itu seperti apa? Ya, kalau industri ya terus terang saya bilang di Bali itu anggaplah seperti apapun, bukan hanya musik, yang lain juga berkembang. Tapi kalau di musik kita lihat musik aja istilahnya genre, bukan hanya genre, sampai style pun ada di musik itu bisa membawa orang keseharian. Otomatis musik tidak akan pernah mati. Cuman ketika kita berbicara industrinya seperti apa, ya karena sekarang istilahnya eranya digital, mungkin kita harus bisa juga bermain di digital itu. Kalau istilahnya kita terus bisa mengikuti, otomatis lahan untuk berkembang itu selalu ada. Dan lebih berpotensi untuk ada. Betul, ya, karena kan anggaplah dulu orang berpikir oke, buat album itu menghasilkan bagus. Setelah itu eranya apa? Orang manggung. Jadi istilahnya kalau produksi jualan kaset CD itu bagus dulu, tapi dimain dengan manggung. Cuman sekarang belakangan manggung itu lebih menghasilkan ketimbang produksi. Jadi kan arah itu kayak orang buat single terus upload. Dulu orang nggak berpikir YouTube tuh menghasilkan, cuma untuk promosi aja bisa di-share. Tapi akhirnya sekarang gimana? Manggung ini YouTube yang naik ya. Jadi harus diikuti itu terus. Dan memang platform YouTube memang menjadi media untuk berkreasi ya kan. Dan memang seharusnya diimbangi dengan digital recording ya. Kalau dia musisi kan memang karena instan lah istilahnya itu. Dan gampang, tidak harus memang teknologi yang mengajarnya sih. Ya. Dan kalau menurut saya tuh anak-anak di Bali, anak muda di Bali, fashionnya mulai arah ke studio home recording, arahnya atau bagaimana? Iya. Kalau untuk musisi. Ya, home recording oke lah. Itu sebutan kadang untuk orang yang sedikit mengkomersilkan. Cuman yang lebih tren sekarang untuk anak-anak, mungkin saya lihat bedroom studio mereka bilang. Jadi di kamar mereka punya komputer, mereka rekaman sendiri, produksi sendiri. Jadi mungkin ya kalau dia punya teman rekaman aku satu, oke, tapi rata-rata setelah itu bakal ngikut teman, gampang ya kayak ini. Mereka punya sendiri gitu. Bahkan band pun yang saya lihat sekarang, mereka nggak rekaman bareng-bareng. Oke, data ini upload ke ini cloud atau drive, habis itu di-download, temannya record lagi. Jadi cepat proses. Nah, anggaplah kayak sekarang belakangan kemarin itu banyak yang upload quarantine video, jadi mereka sendiri-sendiri rekaman dan buat video pun sendiri-sendiri ya. Dengan master satu ya. Itu begitu gampangnya teknologi itu ya. Jadi tidak berbeda di era kita ya, pada saat kita hijau direkam, apa ngerekam gitu ya. Akhirnya memang sekarang dan banyak home recording yang sudah menyewakan seperti tadi bedroom recording, menyewakan untuk supply IG, Facebook. Itu bagaimana? Untuk supply Facebook, nah ya seperti itu dah saya bilang. Jadi kadang-kadang pun istilahnya kan sekarang IG dan Facebook itu memang media untuk promosi. Cuma kadang-kadang ketika orang tidak memikirkan itu, artinya anggaplah untuk mencari tenar dan apa, dia bisa melakukan, dia nggak nyanyi aja bisa bagus seperti itu kan. Nah otomatis dia mencari apa, bukan kalau seperti itu kan takutnya diundang nanti nyanyi atau apa, enggak. Mereka cuman mencari kesempatan gimana biar bisa terkenal. Ujung-ujungnya seperti apa, contohnya kayak IG, orang bisa dibayar untuk promo, ini saya punya makanan ini, saya punya produk ini ya, di endorse itu lumayan menghasilkan. Jadi kadang orang membuat bagus untuk bagus bisa, orang melakukan hal yang jelek pun untuk menjadi bagus bisa, karena kesempatan itu kalau nggak yang bagus kita buat, pasti yang jelek hanya itu yang dibicarakan orang kan. Ya mencari perhatian lah istilahnya. Terus Atet, kalau peralatan ini adalah peralatan semua penunjang untuk recording betul. Recording dari audio interface, ya, DAW, ada controller,
speaker juga ada ya. Dan sekarang bukan hanya pakai komputer, kita dari HP pun misalnya, contoh lah produk Apple itu sangat menunjang sekali, orang dari HP aja udah bisa bikin musik. Oh ya. Ya, misalnya contoh lah kalau dilihat kita search di App Store atau di Google Apps untuk nyari aplikasi itu, kita search aja musik maker atau musik aja sudah muncul aplikasi, dan itu tutorialnya kembali lagi ke YouTube, kita bisa lihat dengan gampang gitu. Dengan sangat gampang. Ya. Era digital itu seperti itu sekarang ya. Ya. Dan yang seperti ini pun mereka akhirnya berkembang dan harus bisa mengikuti untuk bisa jadi mobile gitu. Dan yang terakhir di era pandemi ini banyak yang live di Facebook, live streaming. Ya. Dia menggunakan soundcard yang kecil, hardware V8. Ya. Bagaimana menurut saya? Kalau sudah itu ya ini dah. Artinya sebenarnya hal itu sudah dulu ada, cuman itu kebanyakan dipakai kalau tahu kayak orang karaoke itu small yang gitu. Ya, itu sebenarnya yang dipakai, alat itu sudah ada dari dulu, sudah banyak beredar, cuman karena orang akhirnya melihat sekarang ya, jadi bisa lebih berkembang, nggak hanya di small itu sudah ada dari dulu, cuman kalau saya beda pasaran kita memang untuk produksi ya, dan bahkan setelah orang mengenal itu mereka pengen kualitasnya biar bagus, gimana ya ujung-ujungnya pasti akhirnya profesional ya. Ted ini kan sound engineer sih ya, karena memang kebiasaan dengan audio. Ya awalnya sih dari band itu rekaman dengan saya, akhirnya mereka ketemu sound yang mereka suka, jadi ini cocok, saya diajaklah ke live mereka untuk bisa artinya menghasilkan suara seperti yang mereka rekam itu. Jadi tempat itu di muka ya, di depan poh dan front of house. Jadi band-band termasuk kategori band-band besar di Bali, termasuk indie atau band Bali tuh. Bisa disebutkan yang kita dari di awal itu saya sama band Discussion Pill itu ada, itu setelah itu karena mereka temenan sama Skerok Bam, saya juga direkomendasi karena waktu itu Skerok Bam menang LA Light Indie Fest, datang dari luar Bali, akhirnya pas ada konser, kebetulan itu udah dadak saya diajak. Pertama kali saya nggak akrab sama orangnya, jadi kerjanya profesional, oke, soundman ini cek sound, akhirnya mereka cocok dan lanjut. Dan setelah Skerok Bam ada, kalau band Bali ada Nano Biru, saya pernah Nano Biru ya, terus 4WD juga rekaman juga sempat sama saya. Terus terakhir Kiss untuk live-nya ya. Kalau recording ada di beberapa lagu juga saya ikut mixing ya. Jadi model pengerjaan mixing dari Ted sebenarnya untuk sound engineer ada pegang berapa band dan kadang-kadang terlibat di proses rekamannya. Ya betul. Jadi otomatis ketika istilahnya kalau kita sudah sama band, biasanya kan pasti mereka tanya gimana tadi perform, gimana soundnya seperti ini. Jadi otomatis ketika live atau rekaman mereka setidaknya ada orang yang diajak pertimbangan seperti ini, ya diskusi lah istilahnya ya. Otomatis selalu saya terlibat, mau live mau recording. Ketika mereka memilih alat pun kadang mereka tanya cocok nggak kalau band saya pakai seperti ini itu. Jadi perlu masukan. Ya sering lah terlibat dan mutlak terlibat aja. Ya anggaplah, jadi kayak bisa orang bilang musik director kayak gitu kalau di recording, jadi otomatis soundnya seperti apa kalau jenis ini, karena saya kan juga banyak handle band-band lain, jadi referensinya banyak, bisa lebih banyak ya. Jenis musik yang begini, soundnya begini. Jadi termasuk kategori Liu One Piece itu ceng. Manpes sih Liu tuh kan karena timpal, otomatis kadang supportnya ya seperti itu kan, timbal baliknya ada, oke mereka jadi promo saya, otomatis saya mengenal lagi band lain. Intinya sih sebenarnya itu kita membuka
apa namanya, celah apa namanya, membuka kesempatan. Ketika saya sudah sama band ini, orang mengenal ini, otomatis yang lain sih tertarik. Wih, band tuh yo aja pasti bisa kayaknya coba takuannya. Setidaknya mungkin mereka awalnya pertimbangan, karena juga saya kan punya istilahnya di toko ini pasti orang pengen beli kalau mau rekaman gimana, ya datang ke toko bilang nanti seperti apa ininya, kebutuhannya, misalnya cuma rekaman 2 channel untuk di rumah, bisa saya menyarankan ini. Jadi otomatis ketika saya sering dari panggung ke panggung, kesempatan untuk mengenal banyak orang dan orang-orang baru, band baru itu menjadi kesempatan untuk mendukung juga kerjaan saya yang di sini. Karena kan mungkin kadang orang di mana band Skerobalnya rekaman itu misalnya, oh ini belinya langsung yang rekam, oh beli bisa rekaman, oh bisa, tapi saya pengen rekam di rumah, oh bisa, saya ada toko. Jadi saling gini lah berhubungan jadinya semua ya. Jadi modelnya budget berapa untuk beli alat, oh ini bagus, ini bagus ya. Dan setelah itu mungkin saya punya kerjaan setelah mereka rekaman, beli saya mau mixing dulu karena belum bisa lagi, saya dapat kerjaan. Kalau bilang uangnya banyak, tapi penghabisannya juga banyak karena saya selalu belajar dan update ya. Contoh lah, saya kerja di sini, hobi saya di sini, pengen sekali beli ini. Kalau enggak beli alat, kadang software tuh banyak sekali yang pengen dicoba. Harus dicoba. Iya, karena otomatis ketika saya sudah tahu, jadi orang konsultasi itu nanya, beli soal gini gimana caranya? Sudah bisa kita menjawab gitu. Dan perlu teman-teman Ngeremon, penonton Ngeremon, bahwa beliau ini adalah memang tukang install software, dan memang terlalu banyak teman-teman dari industri lagu Bali atau indie yang memang mencari software ke sini, dan memang beliau yang ini. Dan beliau ini adalah sosok yang memang menurut saya sangat cerdas di bidang software. Jadi memang ya berhak dan ya kebetulan hobi misalnya, hobinya pas ya, pas. Dan selain di toko mencas toko ya, apa kegiatan lainnya atau studio atau apa? Ya, kalau studio saya di rumah dulu punya studio. Haji juga awal-awal ikut bantu saya. Setelah itu saya sekarang ini ya, beberapa alat saya ada di Rock the Beat, itu studio punyanya Nova. Jadi saya kerjasama sama dia untuk alat-alat recording. Itu beberapa dari studio saya ada di sana. Ya, jadi studio itu bukan hanya untuk Skerobam, tapi disewakan secara komersil. Komersil, ya, baik itu rekaman atau live? Ya betul, ada live recording. Jadi di sana studionya dibangun, suasananya itu seperti kita manggung. Ya, jadi di dalam studio gimana set seperti di panggung, ada ampli dan ada personal untuk monitor masing-masing player. Terus di control room ada operator nanti yang akan membantu setting. Kalau misalnya juga bandnya pengen istilahnya sebelum manggung nih, misalnya ada gini pengen setting dulu sana, merasakan gimana seperti di panggung, seperti ya, di panggung aslinya. Otomatis itu nanti bisa di save karena kan rata-rata mixer digital, dan hampir event itu beberapa event sama mixernya, jadi tinggal save, recall, bisa dibawa karena ya. Terus maksudnya di Canggu sana ada bisa? Nah, di kalau Canggu, nah itu teman saya yang bikin ini. Jadi dia punya home recording. Dia artinya karena saya sering juga mendapat apa namanya bookingan untuk voice over, kadang ada orang-orang luar atau bikin scoring film. Nah, kebanyakan sekarang kan di area Canggu itu bule itu lebih banyak waktu ini. Jadi klien-klien di sana biar nggak jauh lagi datang ke sini, istilahnya buat tempat satu di sana yang gampang dijangkau. Dan ya nanti istilahnya jadi inilah melebarkan sayap lah dikit gitu. Ya betul, memang sebuah kadung belus sini dan ya, memang harus profesional di sini. Ya harus gitu. Nah, dan ke depannya apa yang harus kita kerjakan untuk pribadi tentang ini kan, karena ini bukan hanya urusan menjual
tapi ada edukasi ini dinilai gitu loh untuk Iya. anak muda ke depannya. Betul. Gimana itu? Dan? Kalau edukasi kan saya sudah menjalankan selama ini, ketika orang bukan hanya sebatas datang ke sini setelah membeli, saya putus dengan customer. Nah, biasanya itulah setelah mereka membeli otomatis pasti ada kontak. Rasanya. Ya, jawab. intinya setelah mereka punya itu pasti sedikit tidaknya kita memberikan arahan bagaimana caranya produce, mixing dan sehingga hasil dari lagu itu menjadi sebuah lagu, itu hasil rekaman menjadi sebuah lagu dan layak untuk didengar dan dipublikasikan ya. Karena kan tidak hanya merekam saja habis itu selesai, karena ada prosesnya. Ada proses mixing, Iya, mastering. Jadi itu dah kenapa alasan saya jadi studio itu out dari rumah. Kalau saya punya studio pasti saya akan sibuk di rumah. Kalau studio mesti di rumah hanya untuk mixing, kalau tracking dan yang lain sudah ke Rock the Beat dan ke tempat-tempat lain. Kadang saya kunjungi siapa, misalnya daerah Denpasar gitu. Suasana, Ya, bro saya mau rekaman tapi mau nggak di operator? Oke, daerah mana? Sini. Saya cek, oh teman di sini ada punya studio, saya di sana ngerekam itu. Dengan otomatis ketika orang melihat oh gini caranya rekam, yang punya studio juga mendapat edukasi. Oh gini caranya ngendar orang seperti itu. Otomatis perkembangannya itu, nah anggaplah saya, kalau saya bisa sendiri ngambil sendiri di studio, yang lain nggak berkembang bisa aja saya kan. Cuman kalau saya seperti itu terus saya nggak belajar nanti, karena kalau nggak ada orang yang lain yang berkembang, otomatis kita berasa sendiri pintar gitu. Kalau udah ada orang lain, kita ini enak lah, siapa tahu misalnya 3 dapat job, otomatis di waktu yang sama, jadi kita bisa ngasih orang ini kan manfi ya. Ini anda itu artinya harus memang secara konsep kompetitor itu perlu ya. Raga berbagi ilmu Ya. perlu Ya, ketika ilmu kita udah bagi, otomatis nyidang ngosong otak ada, nyidang belajar nelayan gitu. Betul. Intinya orang berbagi seperti itu. Selain setelah kita bagi, orang lain jadi ingat mereka sah ada nih takuan ada pidana sange gini kan caranya nah itu. Ya kan, ya intinya sih harus yang ada tuh harus dikeluarkan juga biar bisa menyerap yang lain. Karena memang tidak boleh didiamkan ya. Kadang-kadang beku benar. Ya. Karena memang kalau orang bermain di audio memang harus sering-sering fresh otak ada tuh. Ini terakhir dari Ngeremon, DJ bisa tipal-tipal Ngeremon gitu ketemu ya hati DJ. Kalau saya biasanya di toko dari Senin sampai Sabtu. Buka tuh jam 9 di Jalan Kepundung nomor 61D. Nanti kalau sampai Jalan Kepundung, lihat aja sebelah kiri ada deretan toko, di atasnya ada pelang musik mic. Ya. Baik teman-teman yang merasa tertarik dengan mau belajar recording, entah apa yang berhubungan dengan audio, silakan hubungi Bapak ini karena beliau adalah memang menurut saya sih master. Terima kasih banyak Dad. Ya, sama-sama. Atas waktunya di kesibukan. Sukses terus ya. Sukses. Baik, itulah Ngeremon interview saya bersama Wayan Agus Daniel yang lebih keren panggil Detet. Dan saksikan Ngeremon interview yang lain karena akan ada orang-orang hebat yang saya interview. Ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Subscribe ya. Oh, satu.